Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Izin memperkenalkan diri, saya Irfan Pramudinta dari Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan tinjauan literatur dengan judul Potensi Olahraga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis Narapidana. Latar belakang ini, kita memahami bahwa lingkungan penjara yang seringkali menciptakan tekanan psikologis serius pada narapidana, mulai dari tingkat stres, kecemasan, hingga depresi yang tinggi. Bukan hanya itu, narapidana juga hilang otonomi dan harga diri serta terhambat dalam proses rehabilitasi sosial. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, terjadi pergeseran paradigma dari penjaraan ke sistem pemasyarakatan, yaitu bertujuan untuk menjamin hak asasi dan pemulihan narapidana untuk menciptakan reintegrasi sosial. Disinilah peran olahraga hadir sebagai sarana strategis untuk mencapai tujuan rehabilitasi holistik tersebut. Studi ini menggunakan metode Systematic Literature Review atau SLR. Kami melakukan pencarian pada basis data Scopus dengan kata kunci sport, or physical activity, and prison or inmate untuk artikel terbitan 2019 hingga 2025. Dari 123 artikel awal, kami memilih dan menyaring hingga menjadi 12 artikel terpilih untuk menganalisis secara mendalam. Setelah dipilih 12 artikel, analisis kami menghasilkan 5 pilar kontribusi utama dalam olahraga terhadap kesejahteraan psikologis narapidana. Temuan yang pertama yaitu kesehatan mental, kontrol diri, sosial dan reintegrasi, kondisi fisik, serta variasi jenis intervensi olahraga. Pertama, kesehatan mental yaitu olahraga mampu mereduksi mental dan emosi narapidana. Olahraga memberikan penurunan signifikan pada stres, kecemasan, dan depresi. Penelitian ini menunjukkan narapidana yang rutin berolahraga minimal 3 jam per minggu memiliki tingkat kecemasan yang lebih rendah. Secara fisiologis, hal ini terjadi karena penurunan hormon kortisol dan peningkatan endorfin, khususnya program mindfulness dan yoga, terbukti efektif untuk narapidana dengan trauma dan gangguan mental yang berat. Kedua, olahraga sangat membantu dalam kontrol diri dan membangun agensi atau identitas diri narapidana. Latihan fisik seperti fitness membantu membangun disiplin dan rasa tanggung jawab, yang pada akhirnya meningkatkan efikasi diri. Selain itu, olahraga juga mendukung rekonstruksi identitas, di mana narapidana mulai mendefinisikan diri mereka sebagai atlet atau individu yang mampu berkembang atau mau berkembang, bukan lagi sebagai seorang penjahat. Selanjutnya, pada olahraga tim seperti sepak bola, bola voli, mampu menciptakan mikrokosmos masyarakat atau masyarakat dalam bentuk kecil yang positif. Narapidana yang mengikuti program olahraga menunjukkan perilaku disiplin. Aktivitas ini mengajarkan nilai-nilai prososial seperti kerjasama, fair play, dan empati. Yang terpenting, olahraga mampu membangun modal sosial yang diperlukan narapidana untuk membangun rasa percaya diri saat mereka kembali ke masyarakat. Selanjutnya, yang keempat, kesehatan fisik yang sehat berfungsi sebagai buffer atau penyangga untuk kesehatan mental mereka atau narapidana. Meskipun studi menunjukkan kesehatan cenderung menurun selama masa penahanan, namun olahraga rutin 2-5 jam per minggu menjadi penyangga efektif. Narapidana yang bugar merasa lebih optimis, percaya diri, dan bertenaga. Temuan terakhir yaitu tentang efektivitas jenis olahraga atau intervensi yang digunakan. Di sini kami menemukan bahwa efek psikologis dominan berbeda-beda tergantung jenis olahraganya. Misalkan main body seperti yoga fokus pada regulasi emosi. Sementara olahraga tim lebih dominan pada interaksi sosial, dan latihan kekuatan atau fitness sangat efektif untuk meningkatkan efikasi diri dan disiplin. Selanjutnya ada salah satu temuan artikel sebuah studi kasus yaitu bernama Twinning Project di Inggris. Penelitian ini dilakukan oleh Newson et al. Tahun 2024. Program ini mengintegrasikan pelatihan sepak bola dengan pembinaan life skill untuk narapidana. Hasilnya sangat signifikan, yaitu kelompok intervensi yang mengikuti kegiatan tersebut menunjukkan penurunan drastis dalam pelanggaran aturan penjara dan juga meningkatkan optimisme pada masa depan. Selanjutnya, implikasi penting untuk pemasyarakatan di Indonesia. Pada artikel ini, kami merekomendasikan perlunya program olahraga di lapas maupun rutan di Indonesia. Antara lain, yang pertama, kebijakan. Integrasikan olahraga dengan atau sebagai program rehabilitasi psikososial resmi, bukan hanya sekedar rekreasi untuk mengisi waktu ruang narapidana. Yang kedua, kemitraan, yaitu kerjasama dengan universitas atau klub olahraga untuk penyediaan pelatih yang kompeten. Dan yang terakhir, fasilitas, yaitu standarisasi sarana olahraga di lembaga pemasyarakatan untuk mendukung program secara berkelanjutan. Kesimpulan, sebagai penutup, kesimpulannya jelas, yaitu olahraga bukan hanya sekedar aktivitas fisik, melainkan instrumen rehabilitatif strategis yang mampu memulihkan kesejahteraan psikologis, membangun karakter, dan mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya harap paparan ini dapat memperkaya wawasan kita mengenai peran penting olahraga dalam sistem pemasyarakatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.